Saya mau membahas eksorsis dari sudut pandang ilmu teologi. Karena apa? Karena ini jangan diomongin keluar ruangan ini. Ini pernah saya bawa di hadapan para romo se-KAJ. Lalu ketika saya tanya ke Bapak Uskup, ngapain saya ngomong soal eksorsis di hadapan para romo se-KAJ? Jawaban Bapak Uskup, ya jangankan umat, romo aja banyak yang nggak tahu apa itu eksorsis. Uskup-uskup juga banyak yang nggak tahu ya. Nah itu, maka bagi saya eksorsisme adalah harta rohani gereja Katolik. Lepas dari hebohnya setan ya, lepas dari kuasa kegelapan seperti yang pernah dihebohkan oleh siapa itu? Seorang presenter yang sempat heboh di media sosial ya. Ada kuasa gelap di balik patung itu. Siapa namanya? Siapa? Oh iya, Daniel. Itu kan ya, the unclean spirit di balik patung. Enggak, bukan itu tujuannya. Bahwa seperti akan kita lihat nanti, eksorsisme adalah kekayaan rohani gereja Katolik yang sudah berlangsung dipraktekkan 2000 tahun. Maka memang nanti seperti dalam talkshow akan dibahas, gereja ortodoks pun punya ritual eksorsis. Tetapi ritual yang sifatnya liturgi dan resmi itu hanya dalam gereja Katolik. Nah, ini yang mau kita bahas, ini yang mau kita kenali, sehingga dengan demikian kita semakin bersyukur menjadi warga gereja Katolik. Ini tujuannya itu. Maka kita akan mulai. Oke, lanjut. Bisa diklik aja. Nah, maka pengantar, oke lanjut. Nah, ini. Mengapa eksorsisme? Lanjut. Jadi, Bapak Ibu, ternyata minat pada eksorsisme itu mulai muncul tahun 70-an. Ya, tahun 70-an siapa yang sudah lahir tahun 70? Wah, ternyata ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang lahir tahun 70-an, itu minat eksorsisnya baru muncul di tahun itu tuh, tahun 70-an. Mengapa? Kalau sempat mungkin mendengar ada satu novel judulnya The Exorcist, karya William Blatty. Itu novel fiktif, fiksi, tapi diangkat dari sebuah kisah nyata tentang upaya dua orang romo Katolik untuk melakukan eksorsis atas seorang anak laki-laki. Lalu karya William Blatty ini diangkat ke dalam sebuah film dengan judul yang sama, The Exorcist tahun 73. Oke, lanjut. Ini novelnya dan ini filmnya. Jadi ini film begitu dahsyat ketika mulai muncul di Amerika tahun 73 sampai ketika film ini pertama kali disentor ke bioskop, banyak penonton yang nggak kuat. Setengah penonton itu keluar. Ada yang pingsan, ada yang muntah. Banyak yang kesurupan. Maka hati-hati nonton film setan. Apalagi nonton film setan yang lagi heboh tuh. Siksa kubur. Siksa kabur. Siksa kubur ya. Itu mesti puasa dan doa dulu sebelum nonton siksa kubur. Oke, kita akan melihat cuplikan. Ini adalah reaksi beberapa penonton di bioskop-bioskop Amerika ketika mereka menyaksikan film The Exorcist tahun 73. Oke, ya. Lewat. Oh ya, ada masalah jaringan. Oke, lewat. Ya. Nah, ini dia bisa. Ya, jadi habis nonton diwawancara ya, ada yang mengatakan ini film paling menakutkan, bahkan orang dewasa aja nutupin mukanya pakai jaket ya, karena ketakutan. Nih,
Nah, ketakutan dia itu pakai jaket. Bahkan ada yang pingsan, ada yang kesurupan juga, ketularan kesurupannya, dan seterusnya. Nah, Romo juga nonton tuh ya. Nah, ini pingsan karena melihat film itu ya. Oke, ya itu. Oke, terima kasih, lanjut. Nah, jadi ini film yang luar biasa, di Exorcist. Sekarang masih bisa kita lihat di salah satu TV ya, stasiun TV. Dan kemudian dia dibagi dilanjutkan ke dalam 3 sequel ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Ini tahun 70-an. Tapi tidak hanya itu. Oke, lanjut. Ketertarikan pada Exorcist juga tahun 80-an itu dipicu oleh apa yang terjadi disebut satanic ritual abuse panic. Jadi ada kepanikan di masyarakat Eropa atas satu kejadian yang disebut itu ritual satanic abuse. Apa itu? Yaitu cerita beberapa anak, disinyalir ada 12.000 anak ketika mengalami gangguan jiwa, dia diwawancara oleh para psikoterapis, dan 12.000 anak itu mengatakan kami mengalami gangguan jiwa karena pernah dijadikan korban atau di-abuse dalam ritual-ritual satanik. Nah, itu. Jadi itu tahun 80-an. Maka orang mulai tertarik sama Exorcist karena kesaksian anak-anak yang menjadi korban ritual satanik itu. Oke, lanjut. Ya, itu diklaim ada 12.000 orang. Oke, lanjut. Dan ini bukunya, judulnya Michelle Remembers. Ini tentang pengakuan beberapa anak, 12.000 anak yang mengaku dijadikan korban dalam ritual satanik. Oke, lanjut. Ini ada satu film, tapi tidak perlu kita setel supaya menghemat waktu. Ini adalah gejala di Amerika belakangan ini. Mereka menuntut berdasarkan undang-undang artikel 1, yaitu kebebasan beragama, mereka menuntut supaya dibuka gereja setan di Amerika. Loh, kan kita bebas beragama. Masa hanya yang menyembah dewa, dewi, menyembah Tuhan aja yang punya tempat ibadat? Kalau kami menyembah setan, boleh dong punya tempat ibadat. Nah, ini di Amerika. Dan ini tahun ini. Maka lihat bagaimana ketertarikan pada Exorcist sampai sekarang masih hidup sejak gejala tahun 70-an. Lanjut. Ini kita lewati saja filmnya. Nah, ini yang terakhir. Ada yang tahu judulnya apa film ini? Kok tahu? Oh, ada judulnya ya. The Pope Exorcist ya, udah nonton ya kan. Ya, ini film yang sebenarnya diangkat dari satu buku catatan harian, yaitu seorang eksorsis Bapak Paus. Ada yang tahu namanya siapa? Gabriel Amor. Ya, dia seorang eksorsis di bawah kepausan Yohanes Paulus II. Kalau 2 gejala sebelumnya itu dari Amerika, Gabriel Amor orang mana? Orang Italia. Maka kalau ngomong begini dia. Orang Itali nggak bisa ngomong tanpa gerakan tangannya. Oke, lanjut. Nah, ini filmnya sebentar. Tapi suaranya nggak ada ya. Oke, di stop aja filmnya. Kayaknya banyak yang udah nonton kan ya. Nanti nonton di Netflix ada ya. Oke, lanjut. Kita lihat keterangannya. Ya. Oke, klik. Klik di sebelah lanjut. Nah, ya. Nah, di Itali itu Romo Gabriel Amor menerbitkan buku catatan hariannya yang berjudul Un Exorcista Racconta, seorang pengusir setan berkisah. Itu tahun 90-an dan kemudian diangkat menjadi film The Pope Exorcist tahun lalu ya. Oke, lanjut. Jadi ini yang kemudian menimbulkan daya tarik sampai sekarang, mengapa Exorcist menarik. Lanjut. Kita ekspres. Oke. Nah, dalam konteks Indonesia, nah, kalau Bapak Ibu nonton ke 21, itu kan film Indonesia isinya setan semua. Coba kita lihat contohnya. Oke, itu siksa kabur mulu. Siksa kubur, ya kan? Siapa yang sudah nonton Siksa Kubur? Saya nonton 2 kali ya.
Pertama nggak ngerti, yang kedua nggak ngerti juga. Ini film maunya apa gitu kan. Saya terpaksa nonton 2 kali. Yang kedua ada teks Indonesianya supaya lebih ngerti, tapi nggak ngerti juga. Ya, yang kedua film lampir ya. Itu nenek lampir pasti ya dari zaman dulu. Oke, lanjut. Nah, pemandi jenazah. Wah, lu. Yang keempat terakhir contohnya, nah ini dia, siksa neraka. Jadi diawali dengan siksa semualah pokoknya. Siksa kubur, siksa neraka, ya kan. Ini film Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman ke XX1 gitu ya, saya nggak mengendorse XX1, tapi film Indonesia isinya itu semua. Artinya apa? Rupanya dunia lain itu punya daya tarik termasuk eksorsis. Lanjut. Nah, oke, alasannya adalah mengapa kita tertarik pada hal-hal yang seperti itu? Karena kita makhluk jasmani rohani. Maka kita itu merasa utuh menjadi manusia kalau juga bisa menerima kenyataan yang rohani, yang nggak kelihatan, yang nggak kasat mata. Lanjut. Ini, maka kita itu tidak akan pernah berhenti pengen tahu. Karena kita tidak hanya punya badan, tapi juga punya jiwa. Kita juga punya roh. Itu sebabnya yang namanya keingintahuan akan hal-hal spiritual nggak akan pernah mati. Katanya orang modern. Tapi kenapa film horor laris? Karena kita punya dimensi rohani. Lanjut. Apalagi di Indonesia ya. Itu masih kental. Hal-hal yang berbau spiritual, berbau rohani. Misalnya, lanjut. Wah, dukun. Perdukunan, mulai dari dukun bayi sampai dukun togel, ya. Sampai dukun cinta, ya kan. Maka saya ingat satu lagu tuh heboh karena lagu Jaran Goyang itu ya. Itu kan dukun cinta itu. Sampai ngangkat ke tema perdukunan ke lagu-lagu yang populer ya. Maka ini, bahkan ada cerita, ini sharing konkret, teman saya itu naik jabatannya, karirnya lancar karena main jimat. Padahal Katolik. Padahal teman misioner saya, teman putra altar. Tapi diisukan pakai jimat sehingga karirnya naik. Ini konkret. Budaya kita masih sangat kental dengan itu. Lalu juga ada budaya tradisional di Bali, namanya melukat, ya kan, pemandian, karena mau memurnikan diri. Dan ada banyak tempat yang kemudian menjadi tempat ziarah. Maka saya tidak akan menilai ini baik atau buruk, kita akan lihat nanti. Tetapi di Indonesia, eksorsisme, pembicaraan tentang setan, tentang makhluk-makhluk rohani, itu sangat kuat. Itu sebabnya mengapa bagi saya begitu penting kita sebagai orang Katolik punya pegangan. Di sini udah dibaptis semua kan ya? Ada yang belum dibaptis? Ada, angkat tangan, nggak apa-apa. Nanti saya baptis. Enggak, nanti saya dimarahin kata kese. Katukumenat dulu 1 tahun ya. Jadi akan kita lihat yang namanya eksorsisme itu sejarahnya ada hubungannya dengan sakramen baptis. Oke, lanjut. Nah, itu tahu tempat di mana itu? Parangtritis. Kalau ke Parangtritis nggak boleh pakai baju warna. Mengapa? Iya kan? Ada nggak yang pernah nyoba ke Parangtritis pakai warna hijau? Enggak kan? Nggak berani kan? Nah, lihat bagaimana masih kentalnya suasana mistik ya di Indonesia. Saya nggak tahu di Jakarta gimana ya. Di Jakarta majestik ada, tapi mistik itu rupanya enggak, masih kental juga sih ya. Akan kita lihat nanti pas talk show, sharing saya. Oke, lanjut. Maka di Indonesia kita itu masih hidup dalam suasana yang penuh dengan mistisisme, dengan kerohanian. Maka betapa pentingnya ajaran gereja sebagai pegangan. Karena yang namanya dunia roh kenyataan lain, itu gampang diselewengkan. Romo Yus Ardianto, Direktur Samadhi pernah bilang begini, orang Katolik kok lebih banyak lihat setan ya, daripada ngelihat Roh Kudus. Coba kalau seminar Roh Kudus, apakah sebanyak ini yang datang? Tapi kalau seminar setan, eksorsis, ya kan, hidup sesudah mati, wah itu pasti penuh ya. Tapi untuk saya ini tanda bahwa umat butuh pegangan. Umat butuh tuntunan, karena di Indonesia ini memang masih sangat kental suasana seperti ini. Belum ada teologinya. Belum ada teologi roh nenek moyang, belum ada. Mungkin dari Indonesia nanti ya akan muncul ya. Teologi demit ya. Teologi tuyul ya. Itu
itu harus ada. Karena itu yang khas Indonesia dan bisa dijadikan sumbangan untuk gereja universal. Maka oke lanjut. Maka gereja Katolik sebenarnya memiliki kekayaan rohani yang dapat membantu kita untuk kemudian hidup sebagai para murid Tuhan dengan lebih baik. Salah satunya eksorsisme ini. Maka oke lanjut. Dalam kesempatan siang ini kita akan melihat eksorsisme itu berdasarkan 3 sumber. 1, Katekismus Gereja Katolik. 2, kitab hukum kanonik. Dan 3, ritual terbaru untuk pengusiran setan yang terbit tahun 99. Ini sebenarnya nggak boleh dibicarakan. Maka saya nanti tidak akan merinci ritualnya bagaimana. Karena jangan dipraktekkan. Butuh izin uskup. Kalau coba dipraktekkan, setan itu pintar. Kalau kita coba mempraktekkan, atas nama Yesus aku mengusir kamu. Itu Romo yang nggak dapat izin uskup aja bisa dilawan. Siapa kamu? Gitu kan. Nah itu. Maka nanti kita akan lihat secara garis besar struktur ritual pengusiran setan dari buku terbaru yang diterbitkan oleh Dikasteri untuk Perayaan Iman. Maka kita akan mulai dari Katekismus Gereja Katolik. Oke lanjut. Nah untuk yang belum tahu Katekismus Gereja Katolik ini adalah buku pegangan untuk kita karena menjelaskan inti iman kita. Dibagi menjadi beberapa bagian, ada 4 bagian. 1 terkait dengan hidup beriman yaitu aku percaya, lalu juga hidup doa Bapa kami, hidup moral, 10 perintah Allah, dan kemudian perayaan-perayaan sakramen. Itu katekismus. Lanjut. Nah, kita akan mulai dengan eksorsisme dalam KGK, KHK, dan ritual 99. Lanjut. Kita mulai dari Katekismus Gereja Katolik dahulu. Oke. Bapak Ibu kalau mau mencari eksorsis dalam buku pegangan iman kita KGK, Katekismus Gereja Katolik, bukalah artikel nomor 1673. Di situ ada tertulis, kalau gereja secara resmi dan otoritatif berdoa atas nama Yesus Kristus, supaya seorang atau satu benda dilindungi terhadap kekuatan musuh yang jahat dan dibebaskan dari kekuasaannya, orang itu berbicara tentang eksorsisme. Jadi, eksorsisme itu resmi, ada dalam ajaran gereja dan dipraktekkan. Dan itu ada ajarannya. Itu kekayaan kita. Maka kita akan melihat satu persatu kalimat ini. Lanjut. Yang pertama, definisi eksorsisme. Eksorsisme adalah 1, doa gereja. Ini doa gereja. Bukan doa perorangan, bukan doa kelompok, tapi doa gereja. Apa artinya? Doa seluruh umat bersama gembalanya. Maka kalau ada ritus eksorsis, walaupun yang tampil itu seorang imam, tapi di belakang dia itu ada doa seluruh gereja. Bayangkan. Mengapa kok seorang imam yang melakukan eksorsis bisa didukung oleh doa seluruh gereja? Karena mandat Bapak Uskup. Bapak Uskup adalah simbol kesatuan umat, maka kalau Bapak Uskup sudah mengutus seorang romo melakukan eksorsis, berarti di belakang romo itu ada doa seluruh gereja. Tidak hanya gereja keuskupan, tapi juga gereja universal. Itu kan dahsyat itu. Di belakang seorang eksorsis ada doa seluruh gereja. Berkat pengutusan dari Bapak Uskup. Maka Bapak Ibu yang punya anak laki-laki atau cucu laki-laki ya, doakan supaya jadi imam. Dunia butuh eksorsis muda. Itu dia, dunia butuh melawan kekuatan kegelapan ya. Dan jangan takut, seorang eksorsis tidak pernah bergerak sendirian. Kalau dia sudah diutus uskup, dia punya senjata yaitu doa seluruh gereja. Dan ingat, gereja itu bukan hanya gereja di dunia ini. Tapi ada gereja di api penyucian dan gereja yang sudah jaya di surga. Jadi di belakang seorang eksorsis itu adalah doa gereja yang mulai dari surga, api penyucian, sampai di bumi ini. Bayangkan kekuatannya. Dahsyat itu. Itu sebabnya mengapa dalam akan terlihat nanti ritual yang paling baru diawali dengan litani para kudus. Mau mengatakan bahwa saya sekarang melawan kamu, hai jahat, dengan perantaraan doa para kudus yang di surga juga.
bukan hanya doa yang ada di dunia ini. Itu dia. Oke, itulah doa gereja, dan doa gereja ini bersifat satu, resmi, artinya nggak spontan, tetapi memang ada perutusannya, sah. Dan yang kedua, otoritatif, artinya diakui. Ingat, bukan otoriter ya. Kalau otoriter kan berarti main kuasa. Ini otoritas, artinya diakui kekuasaannya, karena datang dari Bapak Uskup yang menjadi wakil seluruh gereja. Lanjut. Dan ini yang paling penting, atas nama Yesus. Wow. Nanti akan saya ceritakan, nama Yesus itu punya kekuatan luar biasa. Dahsyat nama Yesus. Nanti pas talk show ya, saya akan ceritakan pengalaman saya karena berdoa memakai nama Yesus. Dan kalau kita buka kitab suci, nama Yesus itu ada kuasa satu pengampunan dosa. Lukas 24. Ketika Yesus yang bangkit, kuasa pertama yang diberikan dalam namanya kepada para murid adalah pengampunan dosa. Artinya apa? Relasi orang itu diperbaiki sehingga dia bisa bersekutu kembali dengan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa ada di pihak dia, setan akan kabur. Maka lihat kuasa Yesus. Nama Yesus punya kuasa. Yang kedua, nama untuk mengenal Allah dan mengalahkan si jahat. Itu dia. Maka sering-seringlah menyebut nama Yesus. Dan ini menjadi doa untuk gereja Ritus Timur. Yaitu doa nama Yesus. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, kasihanilah aku. Ada doa seorang peziarah yang selama perjalanannya dari rumah ke tempat ziarah, selalu dia menyebut nama Yesus. Karena memang punya kuasa nama itu. Ini, maka eksorsis adalah doa seluruh gereja, resmi, otoritatif, dalam nama Yesus. Maka nama punya kuasa. Oke, lanjut. Dan kemudian masih definisi eksorsisme, doa untuk siapa? Untuk seseorang. Seorang apa? Yang kerasukan. Jadi doa ini adalah untuk orang yang kerasukan. Nanti akan kita lihat kriteria orang kerasukan apa. Yang membutuhkan eksorsisme besar. Apa kriteria orang itu kerasukan? Jadi Bapak Uskup nggak akan serta-merta, Romo, Bapak Uskup ada yang kerasukan, tolong dong kirim eksorsis. Nggak akan langsung disetujui. Dikirim dulu, dilihat dulu, dicek dulu. Ini memenuhi kriteria nggak? Ada kriterianya. Contohnya apa? Kalau berani melawan Romo Paroki, itu kemasukan setan bukan? Belum separah itu ya. Enggak, belum. Nanti akan kita lihat ya ciri-cirinya apa. Tapi juga bisa didoakan untuk benda. Bisa. Tidak hanya orang, tapi juga benda. Akan kita lihat nanti misalnya apa? Misalnya ketika garam, air, ya, lalu minyak itu didoakan, itu salah satunya adalah untuk membuat benda-benda itu kembali seperti diciptakan pada awal mulanya. Dibersihkan. Itu juga bisa, tidak hanya untuk orang, untuk benda. Mungkin yang pernah nonton film Annabelle ya. Annabelle kan benda itu. Benda apa? Boneka, ya kan? Punya boneka nggak? Punya, banyak ya. Ada yang kemasukan nggak kan ya? Kayaknya enggak. Nah itu, benda juga bisa. Tapi bedanya di film Conjuring itu ya, Annabelle itu bukan Romo ya yang ngusir ya. Itu dua pasang, sepasang suami istri. Nah itu adalah gejala lain di Amerika di mana awam juga bisa melakukan pengusiran setan walaupun tentu selalu atas persetujuan uskup setempat. Lalu tujuannya apa? Ada dua, melindungi. Maka eksorsisme tidak melulu ngusir setan, tapi juga melindungi orang. Itu, tujuannya itu, melindungi. Jadi membuat orang atau benda ini tidak bisa kemasukan. Dan yang kedua, yang paling sering kita dengar adalah membebaskan dari yang jahat. Nah itu, ngusir itu. Jadi dia diperbudak oleh setan, kemasukan dengan ciri-ciri yang kita lihat nanti, lalu dibebaskan. Itu tujuannya. Agar tidak mengalami gangguan, agar dilepaskan dan mengalami kebebasan dari si jahat dan kuasanya. Oke, lanjut. Nah, itu adalah definisi. Sekarang kita mau melihat asalnya. Mengapa gereja melakukan eksorsisme? Gereja melakukan eksorsisme karena Yesus melakukannya lebih dahulu. Jadi gereja Katolik nggak menciptakan. Kita mau ikut Yesus. Dia melakukan eksorsisme lebih dahulu. Tidak hanya melakukan, tetapi meminta supaya gereja meneruskannya. Kita akan lihat. Lanjut. Oke. Di banyak tempat dan kesempatan Tuhan Yesus sendiri mengusir setan.
sambil mengajar dan menyembuhkan. Mengapa ada 3 hal itu? Mengusir, menyembuhkan, dan mengajar. Itu dibedakan. Karena memang penting. Salah satu tujuan Yesus adalah mengusir setan. Ada banyak contohnya, mengusir setan di Kapernaum, mengusir setan yang memasuki seorang anak, setan yang memasuki anak putri di Kanaan, setan di Gerasa, setan yang membuat bisu. Bapak Ibu, mana yang paling dramatis? Kalau Bapak Ibu tahu. Di Gerasa, kok tahu kenapa? Nah, itu dia makan, jangan makan babi. Pernah dimasukin setan, ya kan? Enggak, Romo, babi udah dibaptis. Nah. Ya, jadi no problem, kita nggak ada halangan apapun ya. Kita tahu dalam Kisah Para Rasul bab 10, Petrus melihat kain dari langit isinya semua binatang, maka bisa dimakan. Tetapi memang pengusiran setan di Gerasa itu sangat dramatis. Yang menarik apa? Ketika Yesus bertanya, siapa namamu? Enggak legion. Aku adalah legion. Karena kami banyak. Aku. Satu kan? Tapi kok banyak? Nah itu dia. Ciri utama setan adalah kesatuan yang terpecah belah. Itu sebabnya dalam bahasa Yunani setan disebut diabolos. Yang bolos dia, bukan saya ya. Diabolos. Itu artinya apa? Roh pemecah belah. Maka menarik kalau kita baca legion, itu bukan kami, tapi saya ya. Saya legion, karena kami banyak. Kok saya dan banyak? Itu artinya apa? Artinya kesatuan setan itu adalah kesatuan yang terpecah belah. Dan menarik bahwa setan itu tahu kuasa Yesus, maka dia minta supaya tidak diusir. Tapi diizinkan masuk ke babi. Berapa jumlah babinya? 2.000 babi. Dijadiin samcan. Itu satu paroki saya rasa bisa itu. 2.000 babi. Artinya apa? Gerasa ini memang di luar teritori Yahudi. Karena mereka memelihara babi. Maka lihat bahwa Yesus salah satu tujuannya adalah mengusir setan. Lanjut. Nah, tidak hanya Yesus, tapi para rasul. Itu juga diminta oleh Yesus untuk meneruskan karyanya. Maka misalnya, mereka diberi kuasa oleh Yesus, Markus 3:15. Untuk mengusir setan. Tapi nggak semuanya ya. Siapa yang diberi kuasa mengusir setan? 12 rasul. Enggak semua murid. Jadi murid Yesus itu memang ada ring-ringnya. Ring paling luar itu adalah murid yang enggak mengikuti Yesus. Tetapi memberikan akomodasi kalau Yesus memerlukan. Misalnya Marta, Maria, Lazarus. Tinggal di mana mereka? Marta, Maria, Lazarus tinggal di kota Betania. Wah, ini bisa buat ini nih, kuis Lucky Draw nih. Betania, ya kan? Mereka itu murid Yesus, tetapi tidak ikut kemana Yesus pergi. Mereka stay di rumah, tapi kepunyaan mereka pakai untuk pelayanan Yesus. Ini ring paling luar. Ring agak dalam itu ada yang disebut 70 atau 72 murid Yesus. Mereka itu kemanapun Yesus pergi mereka ikut, dan mereka diutus berdua-dua. Mereka lah yang kemudian bisa mengusir setan, karena menerima kuasa dari Yesus. 72 murid. Dari 72 murid ada 12 yang disebut rasul. Dari 12 rasul ada 3 yang diizinkan Yesus ikut dia, sementara lainnya nggak bisa ikut. Siapa itu? Petrus, Yohanes, Yakobus. Dari 3 ada 1 yang menjadi juru bicara para rasul, yaitu Petrus. Maka lihat para murid pun punya ring-ringnya. Itu seperti di keuskupan ini. Ada ring 1, yaitu Bapak Uskup dan Kuria. Ada ring 2, yaitu ketua-ketua komisi. Ring 3, Romo Paroki. Ada ring 4, ringsek gitu. Karena jauh dari pusat kekuasaan nih. Dan nggak punya masa umat paroki enggak ya. Itu. Nah, maka kuasa mengusir setan itu hanya untuk 70 atau 72 murid. Bukan semuanya. Seperti saat ini. Tidak semua bisa eksorsis. Hanya mereka yang ditunjuk oleh uskup. Dan para murid berhasil mengusir setan, dan juga setelah Yesus naik ke surga dan setelah Roh Kudus turun, para murid, para rasul, 12 rasul berhasil mengusir setan. Contohnya Kisah Para Rasul 5:16, setan-setan di Yerusalem berhasil diusir oleh para rasul. Lihat, Yesus
memberikan kuasa kepada gereja untuk melakukan eksorsis. Lanjut. Jadi asalnya dari Yesus sendiri, dan ini dia. Ini yang ada di judul seminar kita. Ada 2 jenis eksorsis. Eksorsis minor dan eksorsis mayor. Eksorsis sederhana dan eksorsis besar. Bedanya apa? Bedanya eksorsis sederhana itu dikaitkan dengan sakramen baptis. Ada yang tahu kapan eksorsis kecil ini kita lakukan? Yang dikaitkan dengan sakramen baptis. Pada saat pembaruan janji baptis, ya, malam Paskah yang lalu. Kan sebelum pembaruan janji baptis kita mengatakan, apakah saudara bersedia menolak setan? Ya, saya bersedia. Setan dengan segala pekerjaannya? Ya, saya bersedia. Dalam masyarakat, dalam diri kita? Ya, saya. Nah, itulah eksorsis minor, ya, dikaitkan dengan sakramen baptis. Sementara eksorsis besar itu hanya dilakukan oleh imam atas perintah Bapak Uskup. Oke, lanjut. Jadi ini jenis-jenisnya. Seperti akan kita lihat nanti dalam sejarah, sakramen baptis menjadi kesempatan pertama praktek atau ritual eksorsis. Karena apa? Karena dalam pembaptisan citra Allah dalam diri kita itu dipulihkan. Dan kita diangkat menjadi anak Allah, maka setan itu juga nggak punya kuasa lagi dalam diri kita berkat sakramen baptis. Dalam sakramen baptis juga benda-benda didoakan. Minyak, lalu juga air, lalu juga garam. Saya bertanya, minyak, kenapa minyak? Minyak apa yang diberikan kepada orang yang mau dibaptis? Minyak? Ada 3 minyak. Minyak katakumen, itu dia. Minyak katakumen sebenarnya juga minyak eksorsis. Karena tujuannya apa? Membebaskan calon baptis dari pengaruh-pengaruh setan. Maka sebenarnya itu, eksorsisme itu lahir dari sakramen baptis. Kita akan lihat nanti ya. Sementara ada eksorsis besar, itu dilakukan di luar sakramen baptis. Mengapa disebut eksorsis besar? Karena ritualnya itu mandiri. Dia tidak terikat dengan liturgi baptisan. Dan itu nanti baru muncul kurang lebih di abad ke-7 terutama ritualnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kriteria, tapi ini kriteria yang umum ya. KGK itu merinci kapan eksorsis besar itu bisa dibuat. Itu masih dalam artikel yang sama 1673. Oke, kriterianya apa? Kita akan lihat secara detail di bagian berikutnya. Lanjut. Yang paling penting adalah ini. Pertama-tama ditekankan supaya dibedakan, tolong bedakan antara eksorsis besar yang membutuhkan eksorsis besar dengan penyakit. Zaman dulu itu masih belum bisa dibedakan antara kerasukan setan dengan penyakit epilepsi. Itu masih sulit dibedakan. Zaman sekarang harus dibedakan antara gejala kemasukan setan yang membutuhkan eksorsis besar dengan gejala psikologis. Itu harus dibedakan. Kalau Bapak Ibu nonton film The Pope Exorcist kan begitu ya. Ada orang yang pura-pura kemasukan setan, cari perhatian. Maka Romo Gabriel Amorth kemudian ngambil satu babi hitam gede, ditembak di depannya, orang tuh mendadak sembuh. Karena dia pura-pura. Dan dalam pengalaman saya juga seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang hanya cari perhatian. Perhatian romonya juga kadang-kadang. Supaya datang, supaya dijamah, dipegang gitu kan. Ya kadang-kadang seperti itu. Romo yang di Cilangkap, Romo siapa namanya? Rohadi itu kan terkenal ya. Pengusir setan. Dia bisa membedakan ini orang betulan kemasukan setan atau hanya pura-pura. Katanya salah satunya dicubit di dekat, ketiak gitu ya. Kalau dicubit kenceng dia nggak sakit, wah, kemasukan. Karena nggak sakit ya. Coba tes masing-masing. Kalau nggak sakit, nah itu kemasukan itu. Tapi kalau sakit, itu cuma pura-pura ya. Maka itu Romo Rohadi punya trik seperti itu. Tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah untuk melihat betul-betul nggak dibutuhkan sebuah ritual eksorsis besar, dibutuhkan kerjasama dengan tim medis, baik itu yang jasmani, terutama yang psikologis, untuk bisa menentukan ini butuh eksorsis atau sebenarnya butuh pendekatan psikologis. Oke, lanjut. Itu kriterianya.
Nah, sekarang kita lihat dalam kitab hukum kanonik. Saya sudah berapa lama? Wow, dikit lagi. Kita akan lihat hukum kanonik. Ada di hukum kanonik. Kanon 1172. Disebutkan di situ, tak seorang pun dapat dengan legitim melakukan eksorsisme terhadap orang yang kerasukan, kecuali telah memperoleh izin khusus dan jelas dari ordinaris wilayah. Jelas itu. Artinya nggak ada satupun orang berhak melakukan eksorsisme besar kalau nggak dapat mandat dari ordinaris wilayah. Yang pertama. Yang kedua, izin itu hendaknya diberikan kepada, nah ini ciri-ciri imamnya nih. Imam mana yang bisa mendapatkan tugas eksorsis? Cirinya adalah unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup. Oke, lanjut kita akan lihat satu-satu secara rinci. KHK menegaskan yang dapat melakukan eksorsisme besar adalah imam pertama-tama. Jadi awam nggak bisa. Dia harus seorang imam. Eksorsis besar hanya bisa dibuat oleh seorang imam yang ditunjuk oleh ordinaris wilayah. Siapa itu? Untuk tingkat keuskupan adalah uskup, vikep, dan vikjen. Jadi Kardinal Kardinal Ignatius Suharyo ya itu bisa nunjuk imamnya untuk eksorsis, atau Romo Sem sebagai vikjen atau Romo Edimul sebagai vikep. Hanya mereka yang bisa nunjuk seorang Romo untuk melakukan eksorsis besar. Romonya pun nggak sembarangan, ada kriterianya, unggul dalam kesalehan, yang rajin berdoa. Nggak semua imam, tapi imam yang rajin berdoa. Emang ada imam yang nggak berdoa? Ada. Ada. Contohnya, sesama Romo nggak boleh saling mendahului. Ada Bapak Ibu. Ya bukan salah Romonya sih, ya mungkin dia lagi galau, ya lagi stres atau apa, maka kemudian dia nggak punya disiplin doa. Ada itu sayangnya, maka Bapak Ibu doakan Romo. Jangan dianggap Romo itu mentang-mentang Romo lalu rajin berdoa, enggak. Mentang-mentang Romo rajin baca kitab suci, apalagi ya. Doa aja enggak, apalagi baca kitab suci. Romo pun punya godaan itu. Tidak berdoa. Tidak menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Apalagi merenungkan sabdanya. Entah karena kesibukan, entah karena capek, atau alasan lain ya. Maka kriteria pertama adalah unggul dalam kesalehan. Rajin berdoa. Rajin mendengarkan pengakuan. Contohnya apa? Romo Yohanes Maria Vianney. Itu unggul dalam kesalehan. Dia seorang Romo eksorsis. Saking salehnya dan saking setianya mendengarkan pengakuan dosa, kalau malam-malam, jam 3 malam, 3 subuh, itu pastorannya itu diguncang-guncang, pintunya pastoran dibuka tutup, jendelanya buka tutup sendiri. Itu artinya apa? Setan menggoda dia. Supaya Romo Yohanes Maria Vianney ketakutan. Karena apa? Karena besok pagi akan datang seorang pendosa berat yang mengaku dosa. Ini kisah nyata Romo Yohanes Maria Vianney. Dia sering mengalami gangguan setan. Supaya apa? Supaya Romo Vianney kabur dari parokinya, sehingga para pendosa berat tidak bisa lagi menemui dia. Itu. Maka Romo yang sering mendapatkan gangguan setan itu saleh. Saya nggak pernah dikasih penampakan setan. Saya kurang saleh mungkin. Nah itu. Romo Yohanes Maria Vianney. Romo siapa lagi? Padre Pio. Itu juga sering mendapatkan gangguan. Karena unggul dalam kesalehan. Maka setan mau supaya Romo-Romo ini, Padre Pio, Yohanes Maria Vianney kan punya keunggulan yang sama, yaitu mendengarkan pengakuan dua-duanya. Kedua Romo ini diganggu setan karena kesalehannya itu unggul, dan diganggu setan supaya tidak ada pendosa berat yang datang kepada mereka berdua. Maka itu sebabnya dulu ketika saya kecil, Romo-Romo paroki di tempat saya tinggal itu selalu standby di ruang pengakuan. Jadi rekan imamnya merayakan Ekaristi, dia akan ada di ruang pengakuan. Pengakuan dosa itu adalah simbol kesalehan sang imam, karena tahu kebutuhan umat apa. Lalu juga unggul dalam pengetahuan, jadi nggak cuma tahu kelenak-kelenik ya, nggak cuma bisa secara rohani melihat sesuatu, enggak, tapi juga pengetahuan, rajin membaca, rajin juga merefleksikan. Jadi punya pengetahuan yang cukup, yang unggul.
Dan ketiga, unggul dalam kebijaksanaan. Mengapa? Kita akan lihat nanti, proses eksorsisme tidak boleh diekspos. Jadi kalau namanya nggak bijaksana, dia maunya eksis di media sosial ya. Sambil ngusir setan selfie gitu. Terus yang kemasukan setan juga ikut begini lagi. Ya nggak bisa itu. Maka bijaksana artinya tahu diri, tahu menempatkan diri, tahu menahan diri, tidak mengekspos apa yang dia buat dalam eksorsisme, karena memang jelas. Tidak ada tempat sekecil pun untuk media sosial. Bahkan yang namanya ritual eksorsis, buku, itu hanya bisa diberikan oleh uskup kepada orang yang dia restui. Nggak semuanya bisa megang buku ritual eksorsis itu. Maka perlu Romo yang bijaksana. Tidak gampang jatuh dalam godaan eksis dalam media sosial. Dan yang terakhir, hidupnya utuh. Artinya dia manusiawi, dia tahu dia punya kelemahan. Karena apa? Kalau orang hidupnya nggak utuh dan istilahnya jaim gitu ya, jaga image, berarti dia menyangkal dirinya sendiri. Dia menyangkal bahwa dia punya kelemahan. Nanti dibongkar Pak eksorsis itu. Setan itu punya kemampuan melihat hal-hal yang rahasia. Termasuk masa lalu dan masa depan. Kalau romonya itu nggak punya kerendahan hati, dibongkar kelemahannya. Siapa kamu? Ayo. Malam minggu kemarin kemana? Ayo Romo, ayo. Dibongkar sama setan itu. Tapi Romo yang punya kerendahan hati, hidupnya utuh, sadar kelemahannya, keterbatasannya, dia akan rajin pengakuan. Kalau dia sudah ngaku dosa sebelum eksorsis, setan nggak punya kekuatan lagi untuk membongkar dosa-dosa Romo itu. Itu di film The Pope Exorcist kan gitu ya. Dua imam itu kan saling mengaku dosa. Baru setelah itu mereka berdua punya kekuatan. Itu dia. Pengakuan dosa itu senjata yang sangat dahsyat bagi seorang imam yang mau melakukan eksorsis. Maka butuh imam yang utuh hidupnya. Artinya sadar akan keterbatasan dan juga kekuatannya. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada satu dokumen yaitu ritual eksorsis tahun 99. Ini yang paling baru Bapak Ibu. Nggak bisa dibeli di obor, nggak bisa dibeli Tokopedia, karena hanya diserahkan dari uskup kepada imam atau orang yang diizinkan oleh uskup itu. Dan belum diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia. Saya pernah nanya ke Bapak Uskup, kapan KWI menerjemahkan dokumen ini? Romo nggak perlu diterjemahkan ke Indonesia. Dalam hati saya bilang, oh ya betul juga ya. Karena jangan-jangan orang Indonesia itu begitu kuat sehingga setan pun nggak berani ke sini. Jadi belum membutuhkan kita kayak gini-gini. Tapi ini ada. Oke, yang pertama, dalam pengantarnya ritual terbaru ini meletakkan upacara eksorsisme dalam konteks kemenangan Kristus. Saya bacakan, melalui misteri Paskah, wafat dan kebangkitannya, Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan iblis dan dosa, melemparkan kuasa mereka, dan membebaskan segalanya dari jerat kejahatan. Ketika aksi iblis yang berbahaya mempengaruhi seseorang, benda-benda, tempat, dan nampak dalam beragam cara, gereja telah berdoa dan tetap berdoa agar manusia dilepaskan dari tipu daya iblis. Lihat, yang bisa dirasuki setan bukan hanya manusia, tapi juga benda, tempat juga. Itu. Dan bagaimana gereja melawannya? Dengan doa. Maka eksorsisme adalah doa gereja. Itu dia. Itu yang punya kekuatan. Dan gereja seperti kita lihat tadi adalah seluruh umat Allah, baik yang di dunia ini, api penyucian, tapi juga di surga. Itu kekuatannya. Seperti halnya para rasul ketika bahtera mereka terombang-ambingkan ombak, apa yang dibuat para rasul? Berteriak, Tuhan tolonglah kami. Dan Yesus pun datang ke perahu. Itulah eksorsisme. Gereja yang berteriak dalam doa, Yesus campur tangan. Dan setan pun diusir. Lanjut, ini kata pengantarnya. Bagaimana eksorsisme diletakkan dalam kemenangan Kristus. Nah, ini dia kriteria orang yang kemasukan setan. Dan membutuhkan eksorsisme besar. Maka bisa kita perhatikan poin per poin, jangan-jangan saya kemasukan. Kita lihat satu persatu. Oke. Gejala orang yang kerasukan dan membutuhkan eksorsisme besar. 1. Mampu memahami bahasa-bahasa asing yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Tapi ingat ya belum belajar ya, tapi kok tahu. Bangun-bangun pagi-pagi, tau-tau bisa bahasa Jawa.
Oh, si orang Batak. Atau bahasa-bahasa kuno, bahasa-bahasa suku Hiti. Hiti itu adalah bahasa ketika Abraham masih hidup. Atau bahasa suku Akadia, itu bahasa sejaman dengan Raja Babilonia zaman dulu. Wah itu hanya satu orang Indonesia yang menguasai bahasa-bahasa antik itu, yaitu Romo Gianto, Yesuit yang sekarang belajar di Biblikum Roma. Tapi dia bukan kerasukan, dia belajar. Kalau kita nggak belajar ujuk-ujuk tahu bahasa asing itu, wah itu dia, berarti kemasukan. Tapi nggak hanya itu, nggak cukup tahu bahasa, tapi mengetahui rahasia-rahasia atau hal-hal yang terjadi di tempat yang jauh. Maka kalau ada di antara kita yang merasa bisa tahu rahasia, bisa melihat sesuatu, hati-hati. Nggak mesti itu semuanya datang dari yang baik. Setan pun bisa memberikan kita hal-hal seperti itu. Tahu masa lalu seseorang padahal baru kenal, tahu dosa-dosanya seseorang. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, memiliki kekuatan yang tidak alami. Itu misalnya ada dalam kasus sebagaimana novelnya William Blatty itu ya, seorang anak cowok umur 12 tahun. Saking kuatnya, 10 laki-laki kuat nggak bisa menahan dia. Dia dipaksa diseret sampai ke depan gereja, baru kemudian dia bisa dijinakkan. Apalagi pas romonya menunjukkan sakramen Maha Kudus. Wah, lemas dia. Nah itu, maka ciri berikutnya adalah kalau orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang nggak alamiah. Dan dengan kekuatan itu dia bisa melipat-lipat badannya ya. Bisa begitu lentur ya, nggak pernah ikut yoga kok lentur banget, ya itu. Maka, ini saya jelas nggak kemasukan, ini saya pegel. Itu dia. Dan yang terakhir adalah sikap bermusuhan di hadapan hal-hal yang suci. Nggak tahan di depan sakramen Maha Kudus, nggak tahan kalau ada orang yang berdoa di sebelahnya, nggak tahan dengan orang yang saleh ada di sebelahnya. Itu, ada sikap permusuhan. Belakangan ini di Amerika ada satu gereja yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Maka perlu dikonsekrir. Kalau Bapak Ibu nonton The Exorcist tahun 73, seperti itu. Patung-patung kudus itu dinodai. Nah ini beberapa ciri yang bisa mengatakan bahwa orang ini membutuhkan eksorsisme besar. Ciri-cirinya ini. Tetapi walaupun menunjukkan gejala-gejala itu tidak cukup. Perlu kerjasama dengan tim medis. Karena gejala-gejala ini juga bisa ditemui pada gejala-gejala psikis, psikosomatis. Orang yang begitu ketakutan atau orang yang begitu masuk ke dalam bawah sadarnya juga bisa memunculkan kekuatan-kekuatan yang tak terduga. Sebagai contoh, kalau kita dikejar macan, tiba-tiba kita bisa lompat jauh benar, ya kan? Karena alam bawah sadar kita mendorong kita melakukan kekuatan yang seperti itu. Maka nggak cukup hanya berdasarkan gejala-gejala fisik seperti ini, dibutuhkan juga kehadiran tim medis yang memiliki kepekaan rohani. Oke, lanjut. Dan dokumen secara tegas melarang publikasi, baik sebelum, ketika, atau sesudah eksorsis. Ini yang dikatakan tadi, imam yang bijaksana. Ya, tidak gampang eksis di media sosial, ya. Tidak gampang foto-foto. Tetapi ada sebuah peristiwa begini. Kecuali ya kalau dipaksa. Mengapa dipaksa? Di tahun 70-an, itu ada kasus yang melibatkan imam eksorsis karena dia dibawa ke pengadilan. Mengapa? Karena seorang anak perempuan, kelahiran Jerman, meninggal selama proses eksorsis. Siapa namanya? Bukan. Itu diangkat menjadi film Emily Rose. Tapi itu dari kisah nyata. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film tahun 90-an, judulnya Emily Rose, itu adalah persidangan karena mau mengadili seorang romo yang melakukan eksorsisme terhadap seorang perempuan, dan di tengah peristiwa itu, anak perempuan itu mati. Dan dalam buku hariannya dikatakan, mengapa anak perempuan itu mati? Karena dia lebih memilih tetap kemasukan setan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kekuasaan jahat itu ada. Jadi dalam salah satu catatan hariannya,
perempuan ini mengatakan dia mengalami penampakan Bunda Maria. Dan ketika dia melihat Bunda Maria, dia sembuh. Dan Bunda Maria seolah-olah memberikan dua pilihan. Kamu tetap kemasukan, kamu sakit, tapi dunia terbuka pada kenyataan rohani, atau kamu sembuh, tapi kesempatan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kenyataan rohani itu ada juga hilang. Dia memilih yang pertama. Dia laku kemasukan supaya dunia melihat bahwa kenyataan rohani itu ada, kekuatan jahat itu nyata. Maka sampai sekarang makamnya diziarahi oleh banyak orang Katolik karena pilihan dia itu. Tetapi gereja belum memutuskan dia menjadi orang kudus. Itu diangkat menjadi film Emily Rose, dan karena kasus itu imam itu kemudian terpaksa membongkar apa yang terjadi selama eksorsisme karena tuntutan pengadilan. Maka proses itu kemudian dibongkar di ruang sidang. Dan dari situ publik banyak yang tahu, oh begini toh eksorsisme. Oke, maka kita akan melihat sekarang ritual eksorsis berdasarkan buku paling baru. Ini dia. Jadi ritual dimulai dengan celaan kepada si jahat. Oh, itu dia. Jadi upacara pengusiran setan dimulai dengan mencaci maki setan. Setan lu. Jadi dimulai dengan caci maki, celaan, setan dicela gitu kan. Itu mulai dari situ. Jadi dibuat minder duluan setannya. Ini mirip dengan sebenarnya ritual pembaptisan kuno. Jadi dulu abad ketiga, abad keempat, orang yang dibaptis itu pertama-tama sebelum masuk ke air pembaptisan, bejana pembaptisan, dia diminta menghadap ke arah barat. Mengapa barat? Barat adalah simbol terbenamnya matahari. Barat adalah simbol mulainya kegelapan. Barat adalah simbol tahtanya setan. Maka dalam ritual baptisan abad ketiga, abad keempat, calon baptis sebelum masuk ke bejana baptis diminta menghadap ke barat dan apa? Mencaci maki setan. Menghadap ke barat, dia caci maki setan ya. Caci makinya apa akan kita lihat nanti di situ. Ada bentuk-bentuk caci maki setan. Itu. Setelah setan dicaci maki, setan marah nggak? Kok tahu? Setan tuh nggak baperan, dia nggak gampang marah dia. Kalau baperan nggak akan berkuasa, ya. Maka dia cerdik, setan tuh cerdik, maka nggak gampang marah, maka nggak cukup mencaci maki. Maka kemudian langkah kedua adalah percikan air suci. Wah, dipercikin tuh. Orangnya yang kerasukan, tempatnya, suasananya dipercikin dan orang-orang yang hadir dalam ritual itu. Kalau ada ibunya juga dipercikin, romonya juga memerciki dirinya sendiri. Maka mengingatkan bahwa dengan air suci ini kita sudah dibaptis. Dan kuasa Allah sudah berkarya dalam diri kita. Dan kemudian dilanjutkan litani para kudus. Lihat, melambangkan apa litani para kudus? Bahwa romo eksorsis tidak bekerja sendirian, tapi bersama para kudus. Wah, itu setan gemetar itu pasti ya. Setan gemetar. Jangankan para kudus. Orang Katolik yang imannya kuat pun itu bisa membuat setan itu ketakutan. Saya punya teman nonton pertunjukan debus. Debus tahu ya? Itu yang nyilet-nyilet kulitnya, maaf itu ya. Jadi satu ketika teman saya nonton, terus yang main debus itu, wow, udah dengan gayanya gitu kan, nyilet tangannya sendiri, berdarah. Lah, kok aku nggak kebal? Lalu dia bertanya, ada nggak di sini yang dibaptis Kristen? Kehadiran orang yang dibaptis, jika dia itu sungguh-sungguh kuat imannya, bisa menggagalkan mantra, bisa menggagalkan jampi-jampi, cukup dengan kehadiran orang yang dibaptis. Dahsyat kan? Itu kekuatan baptisan kita. Nah, maka litani para kudus, apalagi para kudus, itu sudah bisa menjadi kekuatan dahsyat untuk mengusir setan. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang menekankan belas kasih Allah. Doa yang diawali dengan Allah Engkau Maha Rahim. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa kasih mengalahkan dendam, mengalahkan kebencian yang kita temukan dalam diri si jahat. Lalu setelah itu ada pendarasan Mazmur 91. Apa itu Mazmur 91? Orang-orang yang berlindung pada Allah yang Maha Tinggi akan bernaung. Nah itu, saya nggak hafal ya.
Di situ ada salah satu bagian yang bagus, dan Mazmur 91 ini pun dijadikan doa oleh orang-orang Yahudi untuk mengusir setan juga. Karena Mazmur ini salah satunya mengatakan, ular dan naga akan kau injak-injak. Itu dia. Itu Mazmur 91. Lalu kemudian Injil Yohanes 1:14. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu diingatkan lagi bahwa Allah itu maha kuasa, setan nggak ada apa-apanya. Karena setan itu nanti akan kita lihat salah satu ciptaan Allah juga. Setelah itu didaraskan syahadat Nikea Konstantinopel. Syahadat yang panjang. Mengapa syahadat yang panjang? Mengapa bukan syahadat para rasul yang pendek? Ada yang tahu? Itu dia. Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang kelihatan dan tak kelihatan. Setan, kamu itu ciptaan Allah. Jangan macam-macam kamu. Kembalilah ke asalmu. Orang ini milik Allah, penciptamu, Tuanmu. Nah itu. Maka didaraskan Nikea Konstantinopel untuk mengingatkan si eksorsis, romonya maupun yang sedang kerasukan dan juga setannya bahwa Allah itu pencipta yang kelihatan dan tak kelihatan. Kemudian ada pembaruan janji baptis, tanya jawab. Kalau yang kerasukan nggak bisa menjawab, imam dengan pembantunya, asistennya. Setelah itu, imam akan mengucapkan 4 rumusan pengusiran. Nah ini, rumusan 4 pengusiran ini bisa dikatakan caci maki ke setan juga. Yang pertama, aku perintahkan kau pergi ular tua. Waduh. Jangankan setan, kita aja emosi kan, ular tua. Ular antik. Siapa itu ular tua? Yang menggoda Adam dan Hawa. Yang kedua, aku perintahkan pergi bukan dari kelemahanku. Itu juga. Diingatkan bahwa si eksorsis sekarang bisa mengusir setan bukan dari kekuatannya sendiri. Karena dia itu lemah. Tapi dari kekuatan Allah. Yang ketiga, aku perintahkan kau pergi kau naga yang rendah. Ular naga akan diinjak-injak, Mazmur 91. Dan yang terakhir, pergilah dari manusia. Mengapa? Karena manusia citra Allah. Maka sebenarnya setan itu takut sama manusia, karena dalam diri manusia ada citra Allah. Dan kemudian, semua itu atas nama Dia yang menjadikannya Tuhan langit dan bumi. Lalu ditutup dengan Kidung Maria. Bagus sekali ya. Mengapa Kidung Maria? Ada patung Maria, nginjek siapa dia? Nginjek ular. Itu dia. Maka ditutup dengan Kidung Maria, Magnificat. Aku mengagungkan Tuhan. Dahsyat itu. Itu dia. Dan sebelum saya akhiri, ada satu kesaksian kecil tentang Bunda Maria. Saya punya teman, itu lahir dari keluarga yang broken home. Maka dia nggak betah di rumah. Bapak ibunya Katolik, tapi dia tidak menemukan kehadiran kasih Tuhan dalam keluarga. Maka dia mau pindah agama jadi Hindu. Dia pergi ke Bali. Pas dia mau dibaptis jadi orang Hindu, pendetanya mengatakan, aduh mas, jangan jadi Hindu deh. Kamu balik ke gerejamu. Loh, kenapa Bapak Pendeta? Saya melihat ada seorang perempuan berbaju putih di belakang. Dan mengatakan supaya anak ini suruh balik ke gereja. Saya nggak tahu perempuan itu siapa, tapi kayaknya dia itu orang baik. Ya. Maka kamu balik ke gereja Katolik sana. Siapa perempuan itu kalau bukan Bunda Maria? Itu dia. Dia yang menjaga kita dekat dengan gereja, tetap menjalani panggilan kita sebagai murid Tuhan, dan dalam nama dan doa Bunda Maria, kita juga bisa mengalahkan kuasa si jahat. Itu pun masuk dalam ritual eksorsis tahun 99. Oke, saya cukupkan di sesi pertama ini. Masih ada bagian-bagian berikutnya, tapi nanti akan kita ulas dalam talk show. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada eksorsis kita, Ibu Deborah, mana? Yang sudah disembuhkan dari 7 sehat. Terima kasih, tepuk tangan kembali untuk Romo Uut. Romo Uut ini kebal. Tadi pagi ya datang ke Indomaret.